Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu menunggu untuk acara Zoom malam ini ya. Malam ini spesial banget karena akan dijelaskan bagaimana mekanisme untuk bisa jadi perwakilan Tasmin Asia gratis. Ya, kalau kemarin-kemarin kan publish kita masih berbayar gitu ya. Nah, ternyata makin ke sini kita coba lihat apa ya, antusiasme dari teman-teman ternyata memang responnya bagus. Cuman kita sadari bahwa hari ini memang semua orang lagi nggak punya duit. Jadi di mana program ini tetap berjalan, teman-teman juga bisa maksimal dengan tidak pakai modal pun bisa jalan gitu ya, dengan potensi yang nanti akan kita coba optimalkan bareng-bareng. Gitu ya. Mungkin sekilas akan saya ceritakan dulu teknis gitu ya. Teknis atau tasminnya dulu nih, biar teman-teman lebih apa ya, lebih maksimal gitu ya informasinya. Eh, Mungkin lebih ke challenge-nya dulu ya. Challenge-nya apa? Jadi kali ini kita akan coba bikin challenge, di mana challenge ini bisa menjadi perwakilan Tasmin. Fasilitasnya itu pertama apa? Yang jelas pegang satu kota atau satu kabupaten. Nah, jadi nanti artinya punya monopoli wilayah. Terus yang kedua ada namanya cashback fee transaksi. Karena kan kebetulan di Tasmin sendiri setiap anggotanya itu nanti dikasih aplikasi, di mana aplikasinya itu bisa buat transaksi multi ekspedisi, multi payment, PPOB, pulsa dan lain-lain. Dan yang terakhir bisa buat untuk mekanisme tour travel. Jadi ketika nanti para anggotanya ini yang ada di wilayahnya teman-teman perwakilan ini melakukan transaksi, teman-teman perwakilan tetap akan dapat cashback transaksi. Nilainya sih nggak besar ya kalau ngomongin transaksi, kayak misalnya pulsa ya paling 100-200 rupiah lah, tapi perkalian. Yang besar itu nanti kalau tour travelnya udah jalan, tiket pesawat sudah mulai jalan, itu insya Allah gede karena bisa sampai selisihnya 15%. Pernah ada kejadian, ini ada sahabat kita di Cianjur, jadi dengan mekanisme tadi ya, cashback transaksi tadi, dia cuma hanya nyebarin info bahwa kalau mau beli tiket pesawat dan lain-lain pakai aplikasi kita aja. Nah kebetulan dia punya namanya web auto issued, yang kebetulan nanti perwakilan juga dapat fasilitas itu, tinggal kasih aja webnya dan bisa bisa diadu lah dengan harga yang ada di luar gitu ya, dengan travel dan gitu namanya, travel gitu ya, atau mungkin tiket.com gitu ya. Nah itu harganya insya Allah sama, cuman bedanya kalau di sana keuntungannya itu buat si owner, kalau di sini keuntungannya buat kita. Bahkan dengan adanya web auto issue ini dimungkinkan cashback yang kita dapat nih tadi yang bisa sampai 75% itu bisa kita kembalikan menjadi cashback buat si user, si konsumen, si pembeli. Jadi kalau web saya, Anda bisa nanti teman-teman Bapak Ibu bisa cek namanya bisawisata.com, itu saya sudah langsung potong 10.000. Jadi kalau di websitenya yang travel titik-titik itu sama tiket titik-titik itu harganya misalnya Jakarta Medan 700.000, kalau di Bisa Wisata bisa 700.000 dikurangi 10.000, jadi bisa 690. Nah kalau ngomong selisih 10.000, kalau terdengar di halayak ramai, ini bisa jadi gulungan informasi, wah enak pakai itu aja, harganya lebih murah 10.000. Nah, itu yang terjadi teman di Cianjur. Jadi akumulasi dari itu ternyata dalam waktu setahun kurang lebih, karena dia juga tidak pernah cek gitu ya, karena dia tidak ngerasa melakukan transaksi. Nah tiba-tiba akhir tahun dicek tuh ternyata lebih dari 1 miliar. Nah ini kan angkanya fantastis nih. Kalau bicara mungkin selisihnya 100, 200, 1000, 2000, tapi kalau akumulasi dalam 1 tahun nilainya juga jadi besar. Fasilitas yang kedua, teman-teman selain dapat wilayah, pegang wilayah, terus punya hasil tadi ya dari selisih transaksi, teman-teman juga nanti ada namanya fee referensi. Ini bukan multi level ya, ini kita koperasi.
komunitas, direct selling, jadi hanya orang yang direferensikan langsung saja. Ini sebagai reward operasional aja sih. Dan ini pun hanya untuk fasilitasnya perwakilan. Jadi kalau misalnya anggota biasa mereferensikan gimana? Ya sebenarnya nggak ada budget, tinggal nanti kebijakannya dari teman-teman perwakilan. Budget itu tadi tinggal di-split aja mau dikasih berapa, karena memang ini bukan multi level. Jadi ketika teman-teman ada registrasi yang nilainya 300.000, registrasinya Tasmin kan 300.000. Ini ada budget 50.000 yang akan kita kembalikan ke pemilik wilayah. Contoh, misalnya Bu Tita di Depok ini, pegang wilayah Depok, ternyata nanti terjadi registrasi orang-orang Depok. Berarti otomatis nanti Ibu akan dapat 50.000 yang akan kita berikan ke Ibu. Kalaupun dikali 1.000, berarti ada 50 juta yang bisa Ibu ambil dari referensinya teman-teman yang ada di Depok. Begitupun misalnya Bang Jul di Lampung, Bang Jul di Medan, atau mungkin Bang Rudi yang ada di Lampung. Gitu. Jadi ada namanya fee referensi. Jadi ketika ada anggota yang gabung, itu ada budget 50.000 yang bisa dioptimalkan untuk operasionalnya teman-teman perwakilan. Berikutnya apa lagi? Berikutnya ini kan kita ada namanya voucher diskon sampai 50%. Jadi ketika nanti anggota ternyata cocok dengan produk-produk kita, akhirnya dia beli, itu bisa harganya diskon 50%. Walaupun harganya diskon 50%, tapi sesungguhnya masih ada budget untuk perwakilan. Contoh kayak Propolav itu masih ada 25.000. Jadi kalaupun memang misalnya contoh Bu Tita tadi di Depok itu ada 1.000 orang, berarti dapat 50.000 kali 1.000 jadi 50 juta. Ternyata dari 1.000 orang itu nukerin voucher setiap bulan itu ya, karena memang dapat voucher jatahnya satu anggota satu voucher, dan nukerin voucher karena harganya jadi 50%, tetapi dari harga 50%, berarti kalau Propolav itu harganya 300.000 jadi 150, tapi teman perwakilan Bu Tita terutama di Depok itu dapat 25.000 per Propolav-nya. Jadi kalau dikali 25.000 kali 1.000, jadi ada 25 juta potensi yang bisa dioptimalkan teman-teman perwakilan. Apalagi kita juga ada budget namanya budget omset nasional. Jadi nanti omsetnya ada berapa total, nanti akan kita kali, dan nanti akan dibagi sama jumlah total perwakilan yang ada. Terus apa lagi? Ada namanya budget reseller, itu bisa sampai 5%. Apalagi ada juga, oh iya, yang paling heboh ini, kita juga nanti akan siapkan seremoni. Jadi peresmian dari si perwakilan itu sendiri. Peresmiannya konsepnya adalah kita datangkan artis, terus nanti karena memang ada artis, otomatis nanti ada mekanisme talkshow radio, minimal di 3 radio favorit di kota tersebut. Terus juga nanti acaranya kita bikin live streaming, perwakilan kita kenalkan gitu ya, jadi otomatis akan istilahnya punya nama lah di kota tersebut, dan pada akhirnya adalah nanti teman-teman ketika mau gabungnya langsung ke perwakilan. Itu sih gambaran sekilas. Nah, jadi dengan potensi-potensi itu yang sebenarnya nilai sesungguhnya adalah sekitar 150 jutaan. Kalau promo 30 juta, super promonya 12 juta, kali ini kita akan kasih challenge, tapi namanya challenge itu kan berarti ada sesuatu yang harus dilakukan gitu ya, tanpa ada modal gitu ya. Jadi teman-teman bisa punya perwakilan di satu daerah, satu kota maupun satu kabupaten, dengan menyelesaikan dulu challenge yang kita berikan. Gitu ya. Challenge-nya apa? Nanti kita bahas. Syarat pertama apa? Syarat pertama harus sudah menjadi anggota. Karena prinsipnya di koperasi ini adalah dari oleh untuk anggota. Jadi nanti otomatis harus jadi anggota dulu, karena memang kalau bicara garis besar, di Tasmin ini nanti ada 3 kelompok. Pertama adalah kelompok anggota biasa. Nah, anggota biasa ini yang registrasi nilainya 300.000. Apa yang mereka dapat? Ini kalau di kami ada namanya garansi 5 pasti. Jadi cukup jadi anggota, pasti akan dapat 5. Pertama, akan dapat SHU. Jadi
Apakah ini pasti? Pasti. Tapi nilainya berapa nanti tergantung dari omset yang akan kita hasilkan selama 1 tahun ke depan. Gitu ya. Karena sebenarnya dari setiap mekanisme yang kita lakukan, contoh sekarang kan untuk paketan awal ini kan pakainya Propolife. Nah, Propolife ini sebenarnya sudah kita sisihkan budget Rp1.000. Jadi kalaupun memang misalnya ternyata ada 100 orang, berarti 100 kali 1.000, udah ada 1.000. Itu yang nanti akan jadi SAU. Belum nanti kalau terjadi repeat order dan segala macam, berarti nanti disisihkan lagi. Gitu ya. Apalagi kalau targetnya kami, anggotanya ini 2 juta. Berarti kalau ngomongnya 2 juta, dikali 1.000, berarti kan otomatis nominalnya jadi 2 miliar ya. Itu baru ngomongin dari registrasi anggota aja, belum nanti dari mekanisme. Terus yang kedua, si anggota ini akan dapat pasti yang kedua adalah menjadi pengusaha. Karena kita akan berikan akun keagenan multi ekspedisi, multi payment maupun tour travel. Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Terus yang ketiga, kepastian yang ketiga, kita kasih Propolife. Jadi kalau urutannya begini, gabung di Tasmin itu pasti dapat SHU. Tapi kan SHU-nya berarti akhir tahun pembukuan dong. Nah, gitu ya. Jadi karena memang Tasmin ini secara legalnya baru clear itu tanggal 6 Maret, berarti otomatis SHU-nya nanti 6 Maret 2022. Nah, sambil menunggu SHU itu, biar nggak jenuh, kita kasih usaha. Kita kasih kegiatan yang sifatnya positif gitu ya. Jadi teman-teman bisa istilahnya mendapatkan income lah dari usaha yang dilakukan. Nah, usaha itu sambil menunggu, jangan sampai teman-teman sakit. Karena proses nunggunya kan 1 tahun ya. Jadi biar nggak sakit, teman-teman kita kasih Propolife buat menjaga kesehatan. Nah, walaupun sudah sehat, kita juga kasih poin yang keempat. Poin keempat apa? Poin keempat adalah kartu sakti yang fungsinya untuk apa? Untuk diskon. Diskon merchant, diskon nanti produk-produk UKM, diskon produk-produk kita. Bahkan nanti juga ada ketika ada seremoni tadi tuh peresmian kan kita hadirkan artis. Nah, otomatis itu bisa digunakan untuk akses untuk gala dinner, untuk meet and greet dengan para artisnya itu gratis. Gitu. Jadi kalau istilah kami adalah kartu sakti. Nah, biar lebih maksimal lagi, karena memang sekarang ini kita setahun nganggur gitu ya, setahun tidak berkegiatan, makanya kita upgrade dengan ilmu-ilmu oleh para mentor dan para coach yang memang sudah profesional di bidangnya. Baik itu ilmu digital, marketing, baik itu bagaimana mengembangkan kepercayaan diri gitu ya, dan ilmu-ilmu yang lain. Artinya anggota ini, kelompok pertama anggota biasa ini kita kasih 5 pasti. Pasti dapat SHU, pasti jadi pengusaha, pasti dapat Propolife, pasti dapat kartu sakti, dan pasti dapat coaching dan mentoring. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah anggota yang kita pilih menjadi perwakilan kita, perwakilan kami di pusat. Karena kami yakin tidak mungkin semuanya kita bisa handle sendiri. Makanya kami butuh teman-teman perwakilan. Nah, sebagai kompensasinya, kita pilih nih, teman-teman ini kita pilih, maunya kami bukan orang per orang, maunya kami adalah tim ya. Jadi nanti teman-teman di satu kota ini bentuk tim juga, minimal ada ketua, ada wakil, ada bendahara gitu ya, untuk membentuk sebuah organisasi. Karena apa? Kalau udah ngomong satu kota, nggak mungkin dikerjain sendiri. Karena kita maunya ini maksimal. Gitu ya. Jadi satu kota, kita kasih hak eksklusif untuk menguasai wilayah itu. Untuk lebih maksimalnya, nanti kita resmikan dengan kita hadirkan artis. Gitu ya. Pastinya nanti ada syarat dan ketentuan berikutnya. Gitu. Nah, dengan harapan apa? Harapan nanti teman-teman juga punya pride di masyarakat juga. Karena kan nanti ke depan banyak program-program, insya Allah yang nanti bisa kita optimalkan. Ada program-program pemerintah juga yang insya Allah nanti akan melalui juga programnya Tasmin. Gitu ya. Jadi otomatis teman-teman perwakilan ini akan menjadi ya memang wakil-wakil kami di daerah-daerah tersebut. Gitu. Terus kelompok yang ketiga, jadi kelompok anggota pertama, anggota biasa, yang dapat 5 pasti. Yang kedua,
anggota yang kita pilih atau kita seleksi menjadi perwakilan dengan syarat dan ketentuan ketentuan yang berlaku gitu ya. Dan yang ketiga adalah anggota yang punya produk atau punya jasa yang akan kita bantu pasarkan sebagai mitra UKM atau sebagai mitra vendor. Jadi kita ada 3 kelompok, teman-teman. Jadi kelompok pertama anggota biasa, anggota perwakilan, anggota vendor, anggota mitra. Tujuannya apa? Kita akan bikin sebuah mekanisme ekosistem. Jadi kalau ngomongin tadi nih, ngomongin untuk teman-teman mitra UKM, nanti mekanismenya gimana? Ya nanti dia punya produk apa, punya jasa apa, silahkan tawarkan ke kami, ajukan proposal, kita coba pelajari, dan pastinya mereka kan pasti ada budget nih, budget marketing ya. Jadi misalnya pinus atau apa misalnya, itu kan pasti harga jualnya berapa, pasti kan ke kita kan pasti ada harga agen dong, harga diskon. Nah, harga diskon itu nanti yang akan kita split lagi untuk SHU, untuk budget perwakilan, dan untuk operasional. Artinya kami untuk operasional dan lain-lain SHU itu tidak mengelola dana anggota. Gitu. Itu ya. Jadi 3 kelompok. Nah, untuk selanjutnya biar lebih detail kita langsung kupas saja apa dan bagaimana mekanismenya untuk bisa jadi perwakilan, gitu ya. Nah, perwakilan Koperasi Jasa Tasmin Asia Galilea. Kalau secara makna ya, baik harfiah maupun filosofi, insya Allah teman-teman, apalagi udah bicara ngomong perwakilan ini, insya Allah harusnya udah paham bahwa tujuan utama kami adalah pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Makanya kalau ngomongin Tasmin ini sebenarnya singkatan. Jadi singkatan entas miskin. Gitu ya. Jadi bagaimana program kita ini bergandengan tangan, yuk ikut serta langsung untuk bisa mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Visi misinya nanti teman-teman bisa pelajari. Nah, secara legalitas, alhamdulillah kita koperasi nasional, tetapi yang bisa buka wilayahnya sampai internasional. Ya, jadi alhamdulillah kemarin pun kita sudah buka perwakilan untuk Eropa. Ada namanya Mas Ibi. Beliau salah satu peneliti di Cinnamon. Kemarin sudah ngasih akses kita juga untuk memasarkan produk-produk nanti mitra-mitra Tasmin ini ke Eropa. Yang sekarang lagi proses ini ada Bangle, gitu ya. Rempah-rempah insya Allah nanti akan dioptimalkan sama beliau. Kemarin langsung sudah diadain acara dengan duta besarnya Meksiko. Dan ini nanti ada duta-duta besar yang lain juga nanti akan difasilitasi untuk bisa ketemu dengan kita. Gitu ya. Artinya alhamdulillah secara legalitas kita ini bukan kaleng-kaleng gitu ya. Jadi koperasi nasional yang bisa membuka aktivitasnya internasional. Jadi kenapa kok namanya Asia? Karena cita-cita kami adalah Asia. Tapi ternyata belum sampai kesampaian ke Asia, malah justru sekarang sudah nyampe ke Eropa. Gitu ya. Kalau Asia sekarang lagi proses bantu untuk ke Cina. Gitu ya. Jadi kalau legalitasnya alhamdulillah sudah komplit. Nah ini sekilas kenalan dulu sama dewan pendirinya. Jadi selain ada saya, ada 2 guru dan sahabat saya yang selalu saya banggakan gitu ya. Ada pertama ada namanya Opung Perlindungan Harahap. Hari ini posisi beliau sekarang sedang di Ketua Komite Kadin Indonesia bidang pertanian dan perkebunan. Beliau juga salah satu pembina dan inisiator Dewan Rempah Indonesia. Makanya nanti ini hubungannya ketika nanti besok di Desember kita ada acara bagaimana rempah Indonesia untuk bisa jaya lagi, itu inisiatornya adalah Dewan Rempah dan beliau sebagai salah satu inisiator. Terus berikutnya ada namanya Pak Tulus Rahmanto. Beliau ini yang terkoneksi dengan pabrik-pabrik, dengan industri-industri yang hari ini cukup familiar di halayak ramai. Bahkan kemarin kita baru meeting dengan salah satu owner pabrik besar juga, yang alhamdulillah beliau itu produknya, iklannya kemarin menyampaikan saya baru menjalankan 10%. Gitu ya. 10%-nya beliau itu iklannya sudah di angka 10 miliar sebulan. Jadi ini mau dikebut, ya harus nyiapin iklan 1 triliun 1 bulan. Artinya kalau udah ngomongin
iklannya 1 triliun, berarti otomatis produknya juga harus disiapinnya juga luar biasa. Nah ini insya Allah juga produk-produknya Tasmin akan terserap ke sana, gitu ya. Ini sebagai informasi saja. Artinya kalau teman-teman UKM punya produk, yuk kita optimalin bareng-bareng. Bukan hanya market luar negeri, market dalam negeri juga bisa kita optimalkan. Bukan hanya untuk anggota, tapi nanti juga untuk khalayak ramai. Makanya nanti kita akan bikin mekanisme mentoring dan coaching biar produknya juga tidak kalah bersaing dengan produk-produk yang ada di luar. Ya. Nah, alhamdulillah Tasmin ini didukung penuh oleh pihak-pihak yang kompeten, gitu ya. Ada Kadin Indonesia, ada UMKM naik kelas, ada juga Dewan Rempah Indonesia, ada komunitas para digital marketer. Nah ini nanti hubungannya apa? Hubungannya nanti dengan mentoring dan coaching yang akan dilakukan bagaimana teman-teman anggota ini bisa upgrade keilmuan untuk menjadi master di dunia digital. Karena memang langsung ditangani langsung sama beliau-beliau yang memang kompeten. Ada Bang Iqbal, ada juga teman-teman yang lain. Ada namanya Coach Sigit gitu ya. Banyak banget yang memang sudah siap bantu. Belum nanti di coaching atau mentoring yang lain. Artinya alhamdulillah ini sinergi dari banyak pihak yang berfrekuensi sama untuk ikut serta dalam pengentasan kemiskinan. Nah, ini salah satu favorit. Jadi kalau ditanya anggota Tasmin itu benar nggak sih jadi pengusaha? Ya, otomatis. Karena kita langsung kasih akses keagenan untuk buka usaha multi ekspedisi. Kenapa multi ekspedisi? Karena memang di saat pandemi ini, setahun ini, ekspedisilah yang omsetnya tidak turun. Gitu ya. Jadi di antara bisnis-bisnis yang lain anjlok gitu ya, dia malah justru omsetnya naik 841%. Jadi ketika kita bisa masuk dalam dunia itu, artinya punya usaha itu, ya insya Allah kita juga akan ikut bertahan gitu ya. Jadi kalau istilah kami gabung di Tasmin ini otomatis akan jadi pengusaha multi ekspedisi, multi payment dan full travel. Nah, kalau menjadi anggota biasa, dia akan dapatnya agen. Tapi kalau perwakilan itu di atasnya agen. Jadi nanti teman-teman akan kita kasih akunnya itu akun distributor. Jadi transaksi apapun yang dilakukan sama teman-teman anggota atau teman-teman agen itu, distributor masih ada selisih. Nilainya sebenarnya kalau di itu nggak banyak. Tapi kalau misalnya ternyata agen di daerahnya dia bisa 1.000, bisa 10.000, bahkan bisa 1 juta agen yang transaksi, dikali Rp100 aja, itu jadi passive income yang nilainya juga luar biasa. Dan ini bukan hanya ngomongin multi ekspedisi, tetapi transaksi-transaksi yang lain. Jadi ada pulsa, ada pembayaran. Nah ini yang bisa nanti teman-teman sampaikan ke khalayak ramai. Jadi keagenan ini di luar itu lisensinya harus bayar 2 juta. Jadi kalau teman-teman nanti bisa meyakinkan orang untuk gabung di Tasmin, cukup bayar 300.000 sudah dapat lisensi senilai 2 juta. Ini kan orang kan berpikirnya, wah ini memang harus ikut nih, harus gabung nih. Apalagi bicaranya bukan hanya dapat keagenan aja, dapat 5 pasti loh. Jadi selain agen, dapat SAU yang ibaratnya sebagai gaji 13 lah kalau di PNS itu. Gaji 13, jadi nggak usah diharap-harapin juga tetap akan dapat gitu ya. Atau mungkin bonus akhir tahun lah kalau di perusahaan-perusahaan nasional atau perusahaan-perusahaan multinasional. Artinya itu udah sesuatu yang dapat Propolife juga. Jadi dengan gabung di Tasmin ini akan dapat benefit yang luar biasa. Belum ada coaching mentoring, belum ada kartu diskon gitu ya. Jadi kalau ngomongin keagenannya aja, di luaran sana tuh harganya 2 juta lisensinya. Jadi cukup gabung di Tasmin ini hanya bayar 300.000. Dan potensinya bukan hanya dari multi ekspedisi, dari pulsa, terus dari tiket pesawat, dari listrik, tiket kereta, dari e-commerce, terus dari TV kabel dan lain-lain. Ini pengeluaran yang tetap. Artinya kalau kita nanti bisa mengoptimasi income ini menjadi income kita yang luar biasa.
Nah, ini yang juga salah satu, kalau di istilah di kami, salah satu tuyul milenial gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan kita buatkan namanya web auto issued. Jadi ketika ada orang mau beli tiket pesawat tuh bukan teman-teman yang transaksiin. Jadi seolah-olah webnya teman-teman tuh seperti kayak Traveloka, seperti kayak tiket.com. Jadi mereka tinggal cari sendiri tanggalnya kapan, mau pesawatnya apa, mau berapa orang, mereka tinggal cari sendiri, harganya bisa di-compare dengan harga di luar, bahkan tadi disampaikan bahwa harganya ini bisa kita kurangi lebih murah dari harga yang di pasaran. Kalau punya saya bisa wisata, itu saya kurangi 10.000. Jadi kalau di Traveloka 700, di saya pasti 690 gitu ya. Di tiket.com 700.000, di saya pasti 690 karena dari awal sudah kita setting kurang 10.000. Nah, ini artinya ini bisa jadi sumber income yang tanpa perlu kita kontrol lagi gitu. Karena memang ketika transaksi ada keuntungan, otomatis akan masuk ke deposit kita, ke saldo kita. Nah, sistem yang sudah kita lakukan ini kita gandeng ada perusahaan ini yang sudah establishnya itu udah 15 tahun. Nah, jadi otomatis bukan perusahaan abal-abal ya. Jadi udah lebih dari 14 tahun. Ini udah inovasinya udah luar biasa dan insya Allah ini aman. Karena saya kebetulan pakai aplikasi ini 2019 itu untuk kebutuhan beli tiket pesawat ke Malaysia waktu itu, karena memang saya usaha tour travel. Itu saya transaksi lebih dari 1 miliar dan aman gitu ya. Nah, ini nanti akan dapatnya akun distributor. Jadi di atasnya teman-teman anggota. Nah, jadi kalau distributor itu dapatnya 75%, sedang agen itu dapatnya 60%. Berarti masih ada selisih 15% dari omset teman-teman agen. Jadi kalau anggota transaksi, biarin aja, makin dia senang transaksi karena dapat cashback, karena dapat keuntungan, otomatis kita income-nya makin kencang. Dan ini anggotanya seumur hidup. Nah, ini sebenarnya. Jadi apa sih benefit dari perwakilan? Pertama akan dapat cashback transaksi. Yang kedua akan dapat cashback referensi, ada cashback fee voucher, ada cashback reseller, ada omset royalti nasional, dan juga ada beberapa mekanisme-mekanisme yang lain. Nah, saat ini kita ngomongin cashback-nya dari mana? Saat ini baru ada 3 yang sudah reguler ya. Jadi ada Propolife, ada Kaisar Coffee, dan ada Bioli Kosmetik. Tapi nanti dari mekanisme yang terbentuk itu, baik itu nanti teman-teman produknya yang kita ekspor, itu juga nanti akan kita sisihkan salah satunya untuk SHU dan untuk teman-teman perwakilan. Atau nanti teman-teman kayak misalnya Bang Jul itu kan katanya punya produk ya, nanti ketika produknya kita optimasi, kan pasti kan nanti ada selisih. Nah, selisih itu nanti salah satunya adalah kita budgeting untuk SHU dan untuk perwakilan. Nah, ini juga salah satu pundi-pundi juga nanti dari aksesori juga nanti kita akan berikan cashback kurang lebih sekitar 10% lah untuk teman-teman perwakilan. Nah, jadi kalau tadi saya sampaikan ada teman-teman UKM atau teman-teman istilahnya namanya vendor, perusahaan yang punya produk, punya jasa, yang mau kerjasama, yuk langsung ajak aja. Jadi nanti salah satu yang bisa mereferensikan untuk UKM ini bisa masuk ya salah satunya adalah perwakilan. Jadi nanti seleksi awalnya di perwakilan nanti mengajukan ke pusat, baru nanti pusat seleksi. Kalau oke, berarti produknya akan masuk jadi produk regulernya Tasmin maupun produk-produk yang akan masuk di yang akan kita kelola baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, platformnya apa? Platformnya kita sudah siapkan namanya UKM Asia, atau mungkin kalau diklik lebih jauhnya lagi menjadi pengusaha mart. Jadi kita sudah siapkan juga platformnya. Jadi saat ini masih toko online, tapi ke depan kita tidak menutup kemungkinan untuk menjadi e-commerce, bahkan menjadi marketplace gitu ya. Ini kita lihat dari kebutuhan. Daripada kita bikin sekarang ternyata masih belum maksimal, ya yang maintainnya nanti jadi beban. Nah, jadi kita mulainya dari yang awal dulu. Nah, ini jadi sosialisasinya nanti kita akan bantu, flyer segala macam kita bantu.
kita juga nanti ada acara-acara, baik itu kopdar langsung maupun online gitu ya. Nah ini nanti teman-teman perwakilan ini bisa mengajukan jadwal sendiri atau gabung gitu ya. Artinya seperti kayak sekarang nih, setiap hari Minggu kita ada jadwal, ya nanti tinggal teman-teman tinggal namanya tinggal gabung. Bahkan nanti ada acara-acara yang kita bikin challenge dan segala macam. Intinya sih konsepnya perwakilan itu, ini yang tadi saya sampaikan, ini perwakilan Eropa. Ini profilnya beliau, Pak Sidi Rana Manggala, PhD, ini bisa dicek sendiri. Jadi bukan orang kaleng-kaleng juga yang menjadi perwakilan kita di Eropa. Nah ini sih sebenarnya poin utamanya dari teman-teman perwakilan adalah ini. Jadi nanti ada grand ceremony peresmian dari perwakilan itu sendiri yang akan kita adakan. Itu kita hadirkan artis ibu kota yang di situ nanti akan kita optimalkan dengan talkshow 3 radio terbesar di tiap kota, dan kita juga adakan live streaming serta dokumentasi profesional. Tujuannya apa? Biar teman-teman perwakilan ini dikenal di kotanya. Jadi kalau teman-teman punya brand, punya usaha, ini bisa sekalian nanti bisa dioptimalkan. Karena kan kalau bicara alurnya begini, jadi ketika nanti artisnya hadir, ada talk show, pasti kan nanti kan ditanya, ini yang menghadirkan siapa? Oh Tasmin, Tasmin ini apa? Nanti disampaikan bahwa Tasmin ini gerakan mengentaskan kemiskinan, cukup gabung, dapat 5 pasti gitu ya. Nanti disampaikan. Nah, ketika teman-teman berminat mau gabung, silahkan ke perwakilan kami. Contoh misalnya perwakilan kami di Depok ada namanya Pak Saidi. Pak Saidi atau Putita gitu ya. Nah, kebetulan beliau ini selain perwakilan kami, beliau juga punya usaha nih. Usahanya apa? Beliau punya platform digital namanya informasi kawasan. Terus beliau juga juragan emas gitu. Jadi silakan kalau yang mau beli emas-emasan bisa ke Pak Saidi. Jadi artinya momentum itu bisa kita optimalkan nih. Karena kan talkshow 3 radio mungkin kalau di Jabodetabek mungkin radio nggak begitu powerful ya, tapi kalau di daerah-daerah ini radio ini jadi sesuatu yang memang saat ini masih jadi acuan. Plus kayak gitu nanti di acaranya, karena kan kita biasanya bikin eventnya kan 2 hari. 1 hari pertama untuk talkshow radio, 1 harinya untuk kontes show-nya si artis gitu. Nah, artis itu nanti di kontesnya itu nanti juga kita akan perkenalkan. Jadi perwakilannya akan kita ajak naik panggung, kita perkenalkan ini loh yang megang wilayah sini. Jadi kalau memang teman-teman mau daftar, silahkan bisa langsung ke perwakilan dan akan kita bikin dokumentasi profesional yang akan kita upload di sosmed kita, gitu ya. Jadi ini yang bisa jadi profilnya teman-teman juga untuk lebih optimal, brandnya lebih naik, gitu ya. Nah ini sebenarnya momentum ini yang nilainya mahal. Ya nilainya bisa ratusan juta lah kalau kita kurskan dengan rupiah gitu ya. Jadi saat ini teman-teman bisa dapat semua fasilitas itu dengan hari ini kita bikin challenge-nya itu gratis gitu ya. Gratisnya seperti apa ini tadi yang saya sampaikan. Jadi cashback dari referensi aja dari 300.000 dapat 50.000 per anggota. Nanti dari penukaran voucher, anggota itu dapat voucher Propolis dapat 50%, jadi cuma 150. Ini perwakilan dapat 25.000. Kalau Kaisar Coffee dapat 35.000, Dioli akan dapat 10.000. Jadi misalnya ekspor produk apa, dan nanti perwakilan juga akan kita sisihkan dapatnya berapa. Terus nanti kerjasama apa, tour travel dan segala macam nanti juga kita akan sisihkan dalam perwakilan. Jadi kalau bahasa sederhananya perwakilan ini bisa jadi sebagai pemilik dari Tasmin itu sendiri gitu. Jadi kita akan sisihkan budget-budget itu kan biasanya kalau di tempat-tempat lain kan ada namanya founder gitu ya. Nah ini perwakilan juga bisa dibilang sebagai founder-foundernya kita gitu ya. Jadi setiap transaksi, setiap aset omset yang bisa kita dapat ini nanti akan kita sisihkan juga untuk perwakilan. Ada fee omset nasional dan lain-lain, ini nilainya juga lumayan. Dan yang terpenting nanti kita akan publish di website-nya Tasmin. Jadi nanti kalau di belakang nih kita klik untuk kontak, nanti di situ akan kita cantumkan misalnya Tasmin Bekasi, nanti diklik di situ nanti namanya siapa. Alhamdulillah kalau Kota Bekasi ini sudah dipegang sama Bu Reni. Itu nanti misalnya mau cari Tasmin Kabupaten Bekasi atau mungkin Tasmin
Kota Depok, atau mungkin Kota Bogor atau Kabupaten Bogor, nanti di situ kita publish. Jadi itu nanti bisa apa ya? Artinya kalau memang kita bikin event atau nanti kita publish di FB Ad dan iklan-iklan yang lain, ini teman-teman nanti tinggal cari kontaknya langsung di website official. Nah, untuk bisa optimasi itu nanti juga teman-teman kita akan bantu untuk optimasi pelatihan-pelatihan, coaching-coaching, mentoring-mentoring oleh para expert. Salah satunya adalah Coach Muhammad Iqbal. Nah, beliau ini salah satu mentor di Kaya Dari Marketplace, sudah membina 15.000 anggota, alhamdulillah. Dan ini salah satu super affiliate yang menang kontes berturut-turut selama 11 kali. Ya. Nah, ini kalau ngomongin di belakangnya beliau tuh ada Andri Andropia segala macam yang juga siap untuk bantu nanti mengoptimasi teman-teman juga. Jadi biar teman-teman anggota ini juga jadi jago jadi jago digital lah istilahnya gitu. Nah, terus nanti juga akan dibantu juga untuk IT yang tadi ya berhubungan dengan konsep kita pengusaha mart maupun UKM Asia, ini juga yang nanti ngerjain ada namanya Mas Anas. Ini IT-nya kita. Jadi alhamdulillah beliau ini kalau teman-teman pernah dengar pameran mobil Gias, itu salah satu IT-nya juga beliau. Nah, ini bukan kaleng-kaleng juga nanti yang backup. Jadi artinya insya Allah nanti Tasmin sendiri juga akan mengembangkan, sedang proses mengembangkan aplikasi sendiri. Jadi nanti kalau sekarang kan kita masih kerjasama dengan pihak lain, ke depan ini sedang kita proses untuk bikin konsep aplikasi. Jadi nanti konsepnya nanti bisa jadi e-commerce maupun marketplace. Kalau kami menyebutnya maunya jadi super apps, gitu ya. Jadi bagaimana Tasmin menjadi super app. Jadi kalau ngomongin aplikasi biasa, ya malu lah, masa masih kalah dengan yang sudah ada. Nah ini jadi kalau ngomongin potensi-potensi sebenarnya nilainya gede banget. Ini untuk kita bahas khusus. Pada intinya hari ini kita mau coba kasih challenge gitu ya teman-teman, bagaimana bisa menikmati semua fasilitasnya perwakilan ini. Ini nanti juga akan kita cantumkan perwakilan, salah satu pride-nya apa sih? Salah satunya kan kita memang targetnya adalah kita memecahkan rekor nih. Jadi kalau ngomongin tadi disampaikan pas yang event di jam tadi ya 3:30 tadi, SHU-nya berapa sih gitu? Target kami SHU-nya itu minimal 2 miliar. Minimal. Kenapa kok 2 miliar? Karena target anggota kami juga kita targetnya 2 juta anggota. Jadi kalau ngomongin produk Profolife ini kita sisihkan 1.000 dikali 2 juta kan sudah 2 miliar. Ini belum ngomongin dari repeat order. Jadi kalau ditanya target SHU-nya berapa? Kami punya target minimal 2 miliar. Mudah-mudahan bisa tembus 100 miliar, mudah-mudahan bisa tembus 1 triliun. Ya, itu yang kalau ditanya SHU target kami berapa. Nah, artinya ketika itu bisa tercapai, berarti kita bisa memecahkan rekor. Banyak rekor yang bisa kita pecahkan. Kita pakainya muri lah ya. Nah, ini otomatis nanti teman-teman perwakilan di sertifikatnya itu akan ikut tercantum juga. Jadi nanti siapa yang ikut kontribusi, misalnya Pak Saidi, gitu ya, Bu Tita, Pak Arya, Pak Rudi, gitu. Jadi artinya salah satu benefitnya perwakilan adalah nanti di pemecahan rekor itu di sertifikat nanti akan muncul nama-nama ini kan bisa jadi kebanggaan yang tidak bisa dinilai dengan duit, gitu ya. Jadi ini bisa nanti buat dipajang lah untuk cucu-cucu kita. Kalau ngomongin pendapatan berapa, insya Allah kita ini orang-orang yang sudah terbiasa di konsep sistem. Jadi nanti kita bisa pandu bagaimana teman-teman ini bisa optimal di perwakilan ini mau penghasilan berapa. 1 bulan 1 juta, 10 juta, 100 juta, kita bisa create bareng-bareng. Yang penting sepakat nanti ngikutin aturan mainnya kita. Gitu ya. Dan ini bukan multi level ya teman-teman, ini kita pure sistem konvensional, tetapi konvensional bersistem.
Jadi insya Allah ini kita ada beberapa mekanisme yang kita sudah bikin seaman mungkin dan apa ya, pertama minimal anggota tidak rugi, itu dulu deh. Nah, jadi yang kita akan bikin semuanya aman, insya Allah juga amanah gitu ya. Nah ini kalau ngomongin potensi perwakilan, sebenarnya nilainya itu kurang lebih 150 juta. Karena apa? Pertama perwakilan ini akan nanti kita akan kasih paket 20 paket registrasi VIP yang nilainya 300.000, kita kasih 20 paket. Artinya kalau ngomongin 300.000 dikali 20 berarti kan nilainya 6 juta. Itu nanti akan kita kasih fasilitas untuk teman-teman perwakilan. Kenapa? Karena kami mau perputaran produknya cepat. Karena gini, ketika orang ditawarkan tadi menjadi anggota dapat 5 pasti, ketika dia, oh udah mau deh, langsung kita eksekusi. Karena kalau udah pulang, biasanya nanti ketemu di rumah ada apa ya istilahnya istrinya ngeluh ini yang jadi berubah. Jadi kalau kelamaan nanti akhirnya jadi tertunda gitu. Terus yang kedua, kita juga nanti kasih agen distributor sistem distributornya bukan agen gitu ya, di atasnya agen yang kalau sengaja beli sendiri nilainya 5 juta. Kita kasih web auto issued tadi yang seperti kayak apa ya Traveloka gitu ya. Kalau kita namanya tuyul milenial itu nilainya di luaran bisa 2 sampai 7,5 juta. Kita bikin yang bagus sekalian. Jadi yang harganya 7,5 juta. Nanti juga seremoninya kita hadirkan artis gitu ya. Ya kalau dikalkulasi ya kurang lebih budgetnya karena nanti kan di situ kan ada namanya talkshow radio, ada live streaming, ada juga apa ya mekanisme-mekanisme seperti kayak undang artis lainnya, berarti otomatis budgeting kita kurang lebih sekitar 100 juta. Jadi nilai perwakilan yang sesungguhnya adalah 150 juta. Kalau dipromokan harganya 30 juta. Bahkan kalau lagi super promo, ini harganya adalah 12 juta. Tapi kali ini kita mau kasih tantangan ke teman-teman menjadi perwakilan itu gratis. Nah, kira-kira teman-teman mau nggak? Caranya gimana? Pertama yang pastinya harus jadi anggota dulu. Karena di Tasmin ini based on-nya adalah anggota. Baik itu anggota biasa, anggota yang akan kita tunjuk sebagai perwakilan, atau anggota yang akan kita optimalkan produknya menjadi anggota vendor atau anggota mitra. Itu dulu basic pertamanya. Jadi anggota dulu. Nah, yang kedua, nanti kita akan bikin mekanisme tantangan. Tantangannya kita startingnya mulai 1 bulan nih. Dan itu nanti bisa negotiable sih. Jadi tantangannya adalah teman-teman ini kita kasih challenge bagaimana dalam 1 bulan bisa mereferensikan atau merekrut anggota kurang lebih 240 anggota. Pertanyaannya, aduh banyak juga ya 240. Kalau satuan kelihatannya banyak, tapi kalau teman-teman bisa ketemu sama komunitas, bisa ketemu sama koperasi, bisa ketemu dengan asosiasi, 240 cuma sekali lahap. Apalagi kalau ngomongin tadi, gabung di Tasmin, dapat 5 pasti. Kalau itu bisa tersampaikan, insya Allah 240 itu bukan angka yang besar. Ya, asal menyampaikan aja. Itu pun teman-teman nanti bukan kerja sendiri. Jadi kami sudah adakan acara rutin seperti ini setiap hari Minggu atau hari Sabtu. Kita ada acara rutin, teman-teman tinggal ngirim orang aja. Jadi nanti yang menjelaskan biar kami, sampai teman-teman nanti benar-benar bisa menjelaskan sendiri. Terus yang kedua, kalaupun misalnya teman-teman ada yang suka dengan mekanisme kulwa, jadi kuliah WA ya, teman-teman silakan bikin grup di WA gitu ya, diajak teman-temannya untuk gabung di situ, butuh penjelasan, masukkan kami untuk kami jelaskan. Jadi kami bantu. Atau teman-teman sendiri mau jadwalin nih, wah kalau hari Minggu atau hari Sabtu kayaknya nggak bisa nih komunitas ini, bisa nggak hari ini? Hari Jumat atau monggo, dijadwalkan aja. Kami siap bantu, kami siap support 100%. Yang intinya 240 ini kita gapai bareng-bareng. Jadi kalau misalnya kita pakai target 1 bulan, berarti 240 dibagi 4, kurang lebih 70 per minggu. Nah ini yang bisa kita nanti optimalkan. Lebih maksimal lagi kalau bisa gabungan. Bukan hanya, contoh misalnya kayak sekarang kan di Depok ini kan ada Pak Saidi sama Bu Tita. Gabungin aja. Jadi tim gitu maksudnya. Kalau ngomongin jadi tim 240,
misalnya timnya ada 3, berarti kan 240 dibagi 3. Berarti kan masing-masing cuma butuh berapa? 80 orang ya dalam 1 bulan. Nah, itu bisa dikeroyok bareng-bareng. Atau mungkin misalnya mau rame-rame lebih banyak lagi, monggo. Artinya ini bisa disepakati, pokoknya dalam 1 bulan kita sepakati 240 orang. Nah, nanti ketika sudah 240 orang sudah oke, tercapai, kita resmikan, kita publish, kita kasih semua fasilitas ini. Kita kasih produk, kita kasih akun MMBC yang distributor, kita bikinkan web auto issued, dan nanti kita tinggal jadwalkan mekanisme untuk seremoninya, gitu ya. Nah, ini yang challenge-nya. Intinya ini tantangan yang mau kita kasih. Teman-teman siap kolaborasi atau tidak? Kalau siap, yuk kita optimalkan. Mungkin itu aja dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kayaknya Pak Saidi kayaknya udah mau nanya nih dari tadi nih. Udah gelisah banget. Silakan Pak Saidi. Kalau ada pertanyaan, monggo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau nanya yang anggota 240 anggota ini bayar sistem yang berapa nih? Yang 300.000. 300.000 ya? Jadi kan sebenarnya kalau ngomongin 240 itu Pak, kan sebenarnya ada budget 50.000 kan? 50.000 kali 240 berapa Pak? Wah, matematikanya kacau nih. Dulu kayaknya waktu sekolah bolos mulu. Banyak pokoknya. Jangan banyak-banyak aja. Itu lagi 240 kali 50.000. 240 kali 12 juta. Iya. Artinya kan sebenarnya ini 12 juta. Cuman 12 jutanya bukan dari modal sendiri. Gitu. Oh. Gitu. Jadi ya artinya nih harganya juga masih harga super promo yang kita kasih. Tapi kita kasih kesempatan karena kan ya kami juga menyadari bahwa hari ini banyak sih teman-teman yang minat, tapi kan kalau bicara duit kan otomatis ya hari ini semua pada tahu lah kondisinya lagi semua susah gitu. Makanya ya udah kita coba akomodir gitu ya, tidak perlu pakai modal sendiri deh. Tapi kan teman-teman kan pasti banyak juga kan aset-aset ya. Kenalan kayak Pak Saidi kan banyak kenalan nih ke koperasi, ke sekolah, ke kampus gitu ya. Nah, ya minimal masa iya sih cuma target 240 nggak bisa kecapai, apalagi kalau memang nanti dikerjakannya bukan hanya sendiri, nanti bisa gabungan sama Bu Tita gitu ya. Nanti juga ada teman-teman yang lain yang misalnya masih satu daerah. Kalau kemarin ada ide begini, bisa nggak modelnya kayak arisan? Misalnya sekarang nih ada berapa orang nih? Sekarang ada 7 orang gitu ya. Ya udah, jadi satu kelompok, satu grup, kerjain misalnya bareng-bareng nih. Tercapai 240, siapa dulu nih yang di approve gitu. Kerjain rame-rame lagi. Sampai 240, approve lagi gitu. Jadi artinya ya 240 ini dikerjakan rame-rame gitu. Bisa jadi seperti itu. Bagaimana? Bang Saidi, ini jenggotnya nggak nguatin ini. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Bu Tita, Pak Andri, Bang Arya? Iya, paham Pak. Iya. Oh, paham ya. Iya, mungkin saya ke depannya kalau bisa gabungan sama Pak Saidi bisa nggak Pak? Bapak Boleh, Depoknya boleh. di mana Pak? Meruyung Masjid Kuba Mas. Oh, saya di Bedahan Pak, Komplek BNI, dekat nggak begitu jauh dari saya. Dekat kalau Bedahan Mas. Saya sering main ke Johar 12 tuh ada teman di situ. Wah, teman apa iya, teman saya di nih? Komplek BNI Pak. Teman apa teman? Teman itu yang CEO-nya Berita Kawasan salah satunya di situ rumahnya. Iya, kalau gitu bisa gabung deh Pak sama saya. Boleh. Ya paling itu Bu, paling syarat pertamanya jadi anggota dulu ya. Jadi untuk bisa nanti. Iya Pak. Nanti tetap
kita nanti akan bikinkan grup khusus koordinasi untuk teman-teman yang mau istilahnya challenge di perwakilan. Jadi nanti koordinasinya, hitungannya seperti apa, sudah mencapai berapa, nanti bisa kita kontrol bareng-bareng lah. Jadi nanti grupnya juga khusus, yang khusus memang untuk challenge perwakilan ini. Gitu. Selamat datang Pak Safril. Kayaknya lagi sibuk nih Mas Safril nih. Persiapan mudik. Selamat malam Mas Anggun. Selamat malam. Selamat malam semua. Sehat? Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Anggun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Safril ini nanti bisa gabung juga dengan Bang Jul nih. Bang Jul juga di Medan Pak. Jadi nanti bisa kerjanya bareng-bareng lah 240. Jadi nggak dikerjain sendiri. Atau kemarin kan ada Pak Suyadi ya Pak ya? Kemarin ya? Pak Suyadi. Itu juga nanti bisa dikerjain bareng-bareng. Makanya nanti kita bikin grup khusus, memang itu koordinasinya nanti lebih intens untuk bahas tentang perwakilan. Gitu ya. Mungkin Bang Arya ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Bang Andri? Bang Jul? Bang Rudi? Ada pertanyaan kah? Tanggal mulai challenge-nya kapan, Pak? Maunya kapan? Ya sekarang lah. Kita langsung bikin grup nanti. Oh, langsung kita bikin grup. Enggak, deadline-nya itu 1 bulannya, ntar kalau ini kan konsepnya Bapak kan 1 bulan itu 1 bulan kan ada mentoring perkenalan dulu gitu maksudnya. Mentoring perkenalan apa tuh? Ya kalau dimasukin ke grup-grup ini kan belum tentu jadi anggota kan. Maksudnya iya enggak, kalau ini memang mau ikut challenge harus jadi anggota dulu lah. Enggak, maksudnya kan diarahin ke bikin acara seminar begini atau iya. Iya, kan pertama yang jelas kita ada acara rutin mingguan. Itu kan yang rutin. Nah, ini kan nanti juga ada beberapa juga yang misalnya mau dijadwalin nih. Bisa jadi kan kalau sekarang misalnya setiap hari Minggu, ternyata karena memang banyak teman-teman yang tertantang untuk jadi perwakilan, ya caranya bisa nggak dibikin Sabtu Minggu? Ya udah Sabtu Minggu. Sabtu Minggu bisa nggak dibikin 4 kali, 6 kali? Ya bisa aja. Saya tinggal ngikutin aja asal ada peserta kan. Gitu sih Mbak Saidi. Nah, itu kan kalau ngomongin yang rutin untuk Zoom atau apapun lah itulah. Nah, kan bisa juga dilakukan di Kulua kan? Yang kayak model-model dulu loh. Yang di tempat lama. Kan tinggal ngumpulin orang, nanti saya yang jelasin gitu loh. Nah, nanti di situ mereka closing ya tinggal kita hitung aja. Oh, ternyata Depok udah dapat 239 nih. Tinggal 1 orang doang. 1 bulan nggak capek-capek 1 orang. Gitu. Dan ini kan nanti kan teknisnya kan bisa apakah, waduh Pak, saya masih belum maksimal nih, boleh nggak diperpanjang? Itu kan masalah teknis Pak. Oh iya. Masalah teknis. Ya syukur-syukur seminggu udah langsung kecapek karena grupnya timnya bagus kan, kenapa enggak? Tadi pas yang 3:30 tadi kan ada ketua UKM di Madiun tuh. Anggotanya udah 200 lebih. Ya bisa jadi besok dijadwalkan, terus ternyata mereka tertarik dan gabung, udah bisa langsung pegang dia tuh. Itulah. Makanya nyarinya ya memang yang komunitas Pak kalau bisa. Kan banyak tuh komunitas-komunitas. Kalau Depok komunitas apa ya? Komunitas babi ngepet. Lagi itu di tempatnya Bu Tita tuh tadi. Oh gitu. Bedahan. Depok terkenal banget itu yang model-model begitu. Kreatif Pak itu Pak sebenarnya Pak. Modal 5 juta dapat 15 juta. Iya makanya. Jadi jangan-jangan kayaknya nih Pas ID juga termasuk. Kaos kayaknya saya kenal tuh kaos kayaknya saya familiar. Kenal dong. Sengaja pakai kaos Edu Trip. Saya kenal tuh kaosnya tuh. Mungkin yang lain kalau ada pertanyaan? Biar ini nanti rekamannya juga nggak terlalu panjang,
biar nanti kita selesaikan. Oh, saya kurang paham yang dimaksud 240 tadi. Jadi 240 itu targetnya Bang Jul. Jadi dalam 1 bulan itu bisa mereferensikan atau mengajak 240 anggota, gitu ya. Dan ini nanti Bang Jul ini tidak harus sendiri, gitu. Karena kalau Bang Jul di Medan ini kan kebetulan ada namanya Pak Safril, gitu ya. Nanti bisa ngajak kerjasama aja sama beliau. Karena kan udah kalau ngomongin pegang wilayah, nggak mungkin sanggup megang sendiri doang. Kalau udah ngomong megang kota Medan itu nggak mungkin megang sendiri. Makanya nanti bisa dibentuk tim. Contoh misalnya nanti Pak Safril sebagai ketua, Bang Sul sebagai sekretaris, gitu. Nanti Pak Suyadi sebagai bendahara, gitu ya. Ya kalau ngomongin 50.000 kelihatannya kecil. Tapi kalau satu kota Medan itu penduduknya ada berapa? Pak Safril, Medan penduduknya ada berapa, Pak? Kota? Justru kalau Medan ribuan penduduk. Nah, itu ribuan. Ada 10.000. Kurang lebih seperti itu. Lebih saya rasa, Mas. Lebih. Ya katakanlah misalnya 10.000. 10.000 dikali 50.000. Udah 500 juta kan? Iya. Iya, belum nanti dari 10.000 itu tiap bulan ternyata pada nukerin voucher. Dapat 25.000 perkaliannya. Kalau 10.000 dikali 25 berarti 250 juta per bulan. Ya artinya dibagi 3 ya masih lumayan lah ya Pak Safril ya. 250 Ya, lumayan, juta. Itu sih. Bang Arya, suaranya masih nggak ada, nggak apa-apa. Ini kebetulan saya rekam, nanti hasil rekamannya bisa nanti didengarin ya gitu. Nah ini kalau bisa jangan panjang-panjang. Saya tadi kelihatannya sebentar doang, ternyata lebih dari 1 jam juga. Orang kalau udah ngeliat rekaman dari awal udah 1 jam itu kan udah kayaknya udah males aja dengerin gitu. Pak Widi boleh tanya? Ya boleh. Ini kan saya tinggal di Depok ya Pak ya. Ya. Tapi komunitas saya banyak di Bandung karena saya kan asli orang Bandung. Nah, gimana nanti kalau anggota saya ternyata banyak orang Bandung, apa bisa ikut ke Depok gitu? Bisa. Bisa. Intinya kan begini. Ini kan kalau ngomongin perwilayah ini, kalau dulu zaman tradisional bisa, Bu. Tapi kalau sekarang kan zaman digital ini kita udah nggak bisa batasi. Artinya Ibu punya jaringan pasti di seluruh Indonesia. Pertanyaannya kalau memang tadi banyak orang Bandung yang gabung, ya yang nggak ada masalah, itu jadi asetnya Ibu. Jadi nanti justru yang jadi pertanyaan, orang Bandungnya ngapain aja kok sampai dijajah sama orang Depok gitu. Tetapi ketika nanti pada akhirnya kita bikinkan event, contoh misalnya peresmian, terus nanti ada talkshow radio, terus juga nanti kita ada iklan FB App dan lain-lain, itu kan nanti kan pasti orang kita nggak mungkin kita lemparkan atau mungkin kita kerjakan sendiri kan. Jadi misalnya nanti ada saya mau gabung, nanti kirim data nih, kita cek, oh ternyata orang Bandung, oh ternyata orang Depok, oh ternyata orang Medan. Nah itu nanti kita akan kasih ke perwakilan masing-masing. Jadi kalau itu acaranya acara pusat, itu nanti akan kita split ke masing-masing penguasa wilayah. Tapi kalau referensinya langsung dari teman-teman, ya itu udah nggak bisa kita ganggu-gugat gitu. Iya, kan biasanya kan orang tuh masuk karena ada kedekatan gitu kan. Betul, biasanya gitu. Betul. Jadi misal begini, kan orang Bandung yang deket sama Ibu ada nggak 50%? Iya, ada. 50%? Maksudnya penduduk Bandung tuh 50%-nya deket enggak sih, enggak 50% gitu. Ya artinya kan ada sih, cuman ya nggak mungkin sebanyak itu. Iya. Tapi kan tetap kalaupun memang misalnya sudah kita bikinkan acara peresmian di Bandung, nanti kita perkenalkan dengan adanya tadi talkshow radio, live streaming segala macam. Orang-orang yang tidak kenal sama Ibu pasti nanti juga akan menghubunginya perwakilan Bandung. Iya. Jadi ya nggak apa-apa, ya rezekinya Ibu gitu kan. Iya. Jadi nggak sampai 50% ini kok. Makanya biar orang-orang Bandung juga cepat-cepat juga megang wilayah Bandung gitu. Iya. Ya jadi artinya tidak harus wilayah Depok aja, orang Depok aja gitu yang masuk ya. Makanya kan kalau ngomongin 240 ya sebenarnya sih 240 sih sebenarnya nggak banyak karena memang bisa lintas wilayah. Gitu. Tapi nanti dia domisili ambil ininya di mana.
kalau dalam waktu 30 kita dapatnya 200 terus di bulan berikutnya bagiannya Mas, apakah diakumulasi? Ah, itu nanti teknis. Itu teknis ya. Jadi nanti kan kita ada grup intens nih. Oh, ternyata baru kayak tadi tuh saya sampaikan tim Depok ini Bang Saidi dapatnya 239 ternyata. Itu udah 30 hari kurang satu aja. Ya kan masa iya kita nggak kasih kebijakan gitu. Dan kalau bisa memang ngetim lah. Karena kan saya yakin bukan sendirian doang ya orang ini. Jadi bisa ngajak temennya, yuk kita garap bareng-bareng ini optimalkan. Jadi kalau mau misalnya bertiga aja kan berarti masing-masing cuma 80 orang satunya. Jadi kalau nanti baru 200 orang apakah gugur? Nah, nanti itu masalah kebijakan sih. Ya kalau teman-teman kelihatannya semangat dan memang maksimal, ya bisa jadi 200 juga bisa kita ACC. Kita kan hari ini kan kita ngomongin acuan aja dulu ya. Nah, teknis nanti kita bisa diskusi lah intinya. Oke, yang lain? Pak, mau Tenang nanya, ya, Pak. Bang Arya ya. Jadi ada rekamannya kok. Jadi nanti bisa di itu. Pak. Oke. Pak, yang dari angka 240 itu kan ada maksudnya kita dapat 50.000-nya itu tetap keluar atau enggak dong, itu kan buat bayar. Untuk bayar yang 12 juta ini ya? Iya, nanti setelah itu baru. Nah, itu biar clear gitu. Ada awalnya salah persepsi. Biar clear apa biar emeron? Hah? Clear apa emeron? Clear. Oh, clear. Apa sansil? Apa sansil? Iya benar sansil. Oke, yang lain ada lagi? Pak Rudi, Bang Rudi gimana? Ada pertanyaan? Nah, sorry Pak, yang 12 terus yang dapat 12 paketnya tetap kalau tercapai 240 orang, paket yang 20 langsung dapat juga. Oh, nanti kita kasih. Oh gitu dengan jadi sebenarnya kan gitu. Sebenarnya kan nanti itu kan sebenarnya kita kumpulkan kan. Nilai 12 juta kita kumpulkan, ketika tercapai, ya udah berarti kan sudah berhak dapat 20 paket. Nanti kita juga akunnya kita upgrade jadi distributor. Terus juga nanti dapat web auto issued gitu. Terus juga nanti dapat semua fasilitas-fasilitas yang ada lah. Kan kalau seharusnya kan bayar dulu baru bisa jalan gitu ya. Cuman kan kita sekarang kita cari jalan tengah nih biar teman-teman juga bisa optimalkan, karena saya lihat banyak teman-teman juga yang semangat. Cuman karena hari ini ya bukan hanya teman-teman, hampir semua lah yang memang ini lagi bermasalah dengan keuangan kan. Jadi jangan sampai juga teman-teman ini yang lagi semangat-semangat ini tidak kita akomodir lah gitu. Dan nanti kalau udah tercapai 240 ini fasilitas ini nih depan ini nanti kita kasih semua Pak. Iya. Nah, jadi kita kasih website, kita kasih sistem agenan gitu ya, terus juga kasih produk buat putaran dan lain-lain. Nah kalau untuk mekanisme yang 240 orang itu, itu dari tim kita daftar itu caranya gimana Pak biar tahu? Ya kan kita ada grup. Oh, pengelompokin itu ya? Iya, nanti kan ada grup. Makanya kan nanti kalau bisa tetap datanya itu teman-teman yang pegang dulu sebelum kasih ke kita. Apa aja yang dibutuhin kan Pak datanya Pak? Ya itu yang kemarin itu yang ngisi itu aja. Ngisi form aja itu ya? Iya, ngisi form itu aja. Ya seperti kayak orang mau gabung di anggota aja. Oh ya udah siap. Jadi nanti kan itu nanti kan ya makanya kita ada grup khusus, maksudnya nanti kan biar fair nih. Oh ini Bang Saidi nih udah ada berapa? Perasaan kemarin ada promo-promo tuh yang 175, kenapa nggak pakai harga itu aja Pak? 175 apa? Oh itu mah Propolife. Oh Propolife doang ya? Iya. Oh nggak bisa ngambil yang paket yang 300? Oh ya udah oke. Ya kalau mau Propolife-nya doang 175 mah saya senang-senang aja. Kan kartu ID-nya nggak dapet. Oh iya. Sama yang lain nggak dapet.
Apabila satu tim ada 7 orang, apakah yang 200 harus rekrutasi 7 orang tersebut atau tidak masalah jika ada yang lain asal iya. Jadi kita ngomongnya timnya itu ada berapa orang, yang penting targetnya 240 aja. Gitu. Itu yang sistem arisan itu maksudnya. Jadi Ya, siapa jadi, duluan yang jadi gitu. jadi nanti misalnya 7 orang itu Untuk wilayah tinggal, gitu. siapa dulu yang mau diresmiin gitu. Ya itu mah gampang lah mekanismenya. Ntar kalau mama nggak kecapek lagi ekornya, tinggal yang pertamanya bagi-bagi aja. Iya, itu aja. Kan gampang. Ya kan kalau di kita kan yang penting kan kebersamaan sih. Betul. Namanya buat bareng-bareng. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Biar rekamannya nggak terlalu panjang ini untuk kita upload. Cukup kalau biar gak panjang mah. Langsung kerja aja. Langsung kerja ya. Ya udah, habis ini di sini semua sudah ada nomornya belum? Kalau belum, tolong peserta ini japri ke saya 08 111 2037 nanti untuk saya masukin ke grup khusus kalau memang misalnya niat mau ikut challenge gitu ya. Jadi nanti kalau yang belum jadi anggota nanti biar ini dulu. Oke, terima kasih Bang Jul. Sementara cukup ya, yang lain ya. Pak Safril ada tambahan? Ya, pas. Pas ya. Berarti nanti saya izin dimasukin ke grup khusus ya Pak? Siap masukin. Jadi nanti buat koordinasi untuk khusus perwakilan. Ini nanti teman-teman yang termasuk yang di Excellent itu yang memang mau ikut challenge juga nanti kita pisahkan grupnya. Jadi biar lebih intens karena memang nanti treatmentnya berbeda dengan treatment di teman-teman Excellent biasa. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan informasi yang bermanfaat. Nanti kita koordinasinya lagi di grup aja ya. Jadi biar maksimal. Ini biar nggak terlalu panjang nih ininya. Soalnya kalau kepanjangan juga nanti orang akan males gitu ya. Itu aja. Terima kasih atas kesediaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, Bapak Ibu. Siap, sama-sama Mas Anggun.